Hai hobi film, bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap selalu baik-baik saja. Di sini kita lanjutkan episode kedua dari Squid Game. Buat kalian yang belum menonton episode pertama, saya taruh linknya di kolom deskripsi agar bisa mengikuti alur cerita di episode kedua ini. Saya mengingatkan, konten alur cerita film ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk kalian menonton terlebih dahulu filmnya di Netflix. Film diawali dengan diperlihatkannya para staf permainan yang sedang mengkremasi mayat-mayat para korban permainan. Lalu skin berpindah kepada Gi-hun dan para pemain yang selamat. Sesaat itu staf permainan datang dan memberikan selamat kepada yang selamat, serta mengumumkan berapa peserta yang gugur. Tiba-tiba ada beberapa pemain yang memohon agar permainan ini dihentikan. Ternyata di dalam kontrak perjanjian permainan ini dapat dihentikan dengan cara voting atau mengumpulkan suara dari para pemain. Apabila lebih banyak yang memilih untuk dihentikan, maka permainan ini akan dihentikan dan peserta permainan akan dipulangkan dengan selamat. Setelah dipulangkan, Gi-hun segera melaporkan kejadian permainan yang memakan ratusan korban tersebut kepada pihak berwajib. Namun sialnya, polisi tidak mempercayai keterangan Gi-hun karena kurangnya bukti. Lalu skin berpindah di saat Gi-hun sampai di rumah. Namun si ibu tidak berada di rumah. Tiba-tiba Gi-hun mendapatkan telepon dan kabar bahwa ibunya berada di rumah sakit. Sesampainya Gi-hun di rumah sakit, ternyata ibunya menderita diabetes dan sudah ada pembusukan di kakinya. Namun si ibu tidak ingin diobati dan memilih pulang. Dan Gi-hun menahannya, tapi si ibu tetap memaksa pulang. Karena selama ini yang membiayai kehidupan adalah ibunya, seperti membayar sewa. Gi-hun berteriak kepada ibunya dan berjanji akan mencarikan uang untuk biaya pengobatan rumah sakit ibunya. Dan skin berpindah ke polisi yang bernama Jun-ho, yang di sini diperankan Wi Ha-jun. Belum jelas apa peran si polisi ini, namun percakapannya dengan seorang yang entah siapa di telepon sepertinya sedang mencari seseorang yang hilang. Setibanya Jun-ho di apartemen korban hilang, dia menemukan kartu Squid Game. Sontak saja Jun-ho mengingat keterangan Gi-hun saat di kantor polisi. Segera Jun-ho kembali ke kantor polisi dan menanyakan informasi terkait pelapor yang tidak lain adalah Gi-hun. Lalu skin berpindah ke Sae-byok yang sedang mengobrol dengan adiknya di panti asuhan. Di sini adiknya tidak begitu bahagia tinggal di panti asuhan tersebut. Namun Sae-byok menjanjikan akan segera pindah ke rumah dan tinggal bersama orang tuanya. Jadi sekedar informasi saja bahwa Sae-byok adalah anak dari warga negara Korea Selatan dan Korea Utara. Saat ini orang tuanya berada di Korea Utara dan tidak bisa pulang ke Korea Selatan karena perbatasan kedua negara tersebut dijaga ketat. Namun ada broker
yang menyediakan jasa penyeberangan orang Korea Utara ke Korea Selatan, tapi dengan biaya yang sangat mahal. Lalu Skin berpindah ke Ali yang diperankan Tripati Anupam, yang sedang menagih gajinya selama 6 bulan kepada bosnya. Namun Pak Bos ini tetap tidak memberikan gajinya dan beralasan usahanya sedang sepi. Lalu beranjak pergi dengan membawa amplop berisi uang, tapi Ali mengejarnya dan terjadi perkelahian hingga tanpa sengaja tangan bosnya terjepit mesin. Lalu Ali pun pergi dengan amplop uang tersebut. Sesampainya Ali di rumah, dia meminta istrinya untuk pergi bersama anaknya yang masih bayi dengan uang yang ada di amplop tersebut. Dan Skin berpindah ke Cho Sang-woo yang sedang menelpon ibunya. Ibu sedang berjualan hingga malam hari dan dalam kondisi hujan. Ibunya mengingatkan Cho Sang-woo agar tidak telat makan. Ibunya menanyakan Cho Sang-woo kapan pulang. Ibunya tidak ingin dibawakan apa-apa dan berkata ibu tidak butuh apa-apa. Namun ternyata selama ini Cho Sang-woo berbohong kepada ibunya bahwa selama ini Cho Sang-woo berada di Amerika, yang nyatanya Cho Sang-woo berada di Korea. Di sini saya teringat dengan ibu saya ketika saya pergi kuliah dan bekerja di kota orang. Selalu mengabarkan yang baik-baik saja ketika ibu saya menelpon, walaupun memang kondisi tidak selamanya baik. Jadi buat kalian yang sekarang ini berada jauh dari ibu, sempatkan pulang. Bawakan sesuatu, apapun itu, walaupun ibu tidak perlu apapun dari kita. Sedikit pesan moral saya agar kita selalu berusaha membahagiakan orang tua. Sesaat setelah selesai menelpon ibu, Cho Sang-woo terlihat merendam dirinya, namun masih menggunakan baju lengkap beserta dengan jasnya. Di sini Cho Sang-woo sedang mengalami stres berat dan seperti ingin bunuh diri. Tapi tiba-tiba terdengar bel, ada seseorang yang datang. Lalu Cho Sang-woo beranjak dan melihat ke lubang pintu seseorang tersebut. Tanpa diduga, seseorang itu memasukkan kartu Squid Game dari bawah pintu. Lalu Skin berpindah ke Gi-hun yang sedang mengobrol dengan temannya. Di sini Gi-hun memohon pinjaman uang untuk biaya pengobatan ibunya, namun ditolak dengan alasan usahanya sedang sepi. Tidak menyerah di situ, Gi-hun datang ke mantan istrinya, memohon pinjaman untuk biaya pengobatan ibunya. Namun di sini Gi-hun ditolak juga dengan alasan tidak ada uang. Tiba-tiba suami dari mantan istrinya tersebut datang dengan Ga-hyung. Sontak saja Gi-hun berpamitan. Namun suami istrinya mengejar dan memberikan uang, tapi dengan syarat Gi-hun dilarang menemui Ga-hyung lagi karena mereka akan pindah ke Amerika. Sontak Gi-hun memukulnya dan melemparkan uang tersebut. Di lebatnya hujan, Gi-hun bertemu dengan si kakek yang ikut bermain Squid Game. Gi-hun terkejut dan menawarkan duduk serta minuman. Di sini Gi-hun dan kakek berbincang. Kakek bilang akan kembali ikut bermain game karena memang hidupnya sudah tidak lama lagi. Gi-hun berjalan pulang dan tiba-tiba muncul Jeon-woo yang sudah menunggunya di lebatnya hujan.
Jonhu menanyakan tentang laporan Gi-hun di kantor polisi. Namun Gi-hun enggan menjawab. Dan di sini dijelaskan bahwa korban hilang itu adalah kakak dari Jonhu. Gi-hun tetap berjalan masuk dan saat akan membuka pintu terselip kartu Squid Game. Masih dengan hujan yang lebat, Skin berpindah kepada Jang Deok-soo yang diperankan Hyo Sung-tae. Yang tidak lama datang seorang yang tidak lain adalah anak buahnya yang mengantarkan sejumlah uang. Sesaat itu mereka berdua beranjak pergi dan mengobrol di dalam mobil. Namun ternyata anak buahnya menjebak Deok-soo. Tapi sesaat anak buahnya ingin keluar dari mobil, Deok-soo menusuk hingga anak buahnya meninggal. Deok-soo pun dikejar dan terjun ke sungai. Sesaat Skin berpindah ke setiap karakter peserta Squid Game yang memutuskan untuk kembali lagi ikut bermain karena hadiah di dalam Squid Game ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Gi-hun, Sae-byok, Cho Sang-woo, Ali, Jang Deok-soo, dan si kakek menunggu dijemput di pinggir jalan seperti biasanya saat dulu pertama kali mereka dijemput. Sesaat mereka memasuki mobil, muncul gas bius yang membuat mereka pingsan. Dan seketika mobil melaju, namun ternyata Sae-byok belum pingsan. Dan juga Jonhu tiba-tiba muncul yang membuntuti mereka. Lalu selesailah sudah episode kedua ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah tujuan dari Sae-byok menutup hidung dan mulutnya agar tidak pingsan? Dan juga apa tujuan Jonhu membuntuti mereka? Temukan jawabannya di episode ketiga nanti. Untuk yang ingin request alur cerita film, silakan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini, silakan di like. Dan kalian yang ingin mendukung channel ini, mohon di subscribe. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan, jaga selalu kesehatan. Kurangi rokok, kurangi kopi. Cukup tidur dan jangan telat makan. Ingat, sehat itu mahal. Sekian dan terima kasih. Salam hobi kedawung.